Oke, jadi kita mulai aja teman-teman. Jadi sebelum kita mulai mungkin sedikit ini aja. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan, mungkin kita lihat di beberapa seksinya. Kita mungkinkan pertanyaan. Nanti teman-teman langsung tanya jawab aja. Atau kalau ada pertanyaan mau langsung, itu bisa ditaruh di chat. Gitu. Nanti aku coba jawab satu persatu. Oke, oke. Jadi kita coba mulai dari pertama. Di sini aku akan nge-share materi tentang Introduction to Filmmaking atau perkenalan kepada filmmaking gitu. Jadi ini akan menjelaskan tentang filmmaking benar-benar dari nol. Jadi buat teman-teman yang udah punya pengalaman atau belum punya pengalaman, insya Allah akan bisa mendapatkan sesuatu dari materi hari ini. Jadi ini sedikit juga nge-share tentang pengalaman aku juga. Jadi gimana sih tentang uh, suka dukanya filmmaking, prosesnya dari awal sampai akhir, dari kita tuh nggak punya apa-apa, cuman punya ide, terus gimana sih akhirnya menjadi sebuah film. Oke, jadi pertama sebelum kita mempelajari sesuatu, kita harus tanya dulu, mengapa kita belajar filmmaking? Jadi kenapa sih gitu? Jadi apa sih yang spesial dari filmmaking itu sehingga kita tuh worth it untuk mempelajari filmmaking tersebut? Jadi yang pertama, filmmaking itu adalah salah satu bidang seni yang paling lengkap. Di sini ada dari seni sastra, seni visual, seni musik, audio, seni acting, dan lain sebagainya. Jadi filmmaking itu adalah tempat di mana semua media seni itu bisa bergabung dan membuat sesuatu yang spesial lah yang bisa dinikmati gitu. Nah, filmmaking juga bisa digunakan pada berbagai media. Jadi, jadi uh, kita kan belajar filmmaking pada awalnya dengan tujuan membuat film, tapi dengan ilmu yang kita pelajari dalam membuat filmmaking, dari cara membuat skripnya, dari cara membuat gambarnya, dari cara mengeditnya, itu tuh hal-hal tersebut bisa digunakan kepada media lain seperti media periklanan, pembuatan konten, ataupun hal-hal lainnya lah. Jadi sekarang tuh fungsi filmmaking itu tuh bukan cuma untuk buat film, tapi banyak banyak ilmunya tuh bisa diaplikasikan kepada keperluan lain gitu. Dan ini salah satu skill yang must have lah di tahun 2025 ini karena semua orang akan membutuhkan jasa pembuatan film, jasa pembuatan video dan teman-teman itu ketika punya ilmu filmmaking ini nggak outputnya tuh nggak cuman harus bikin film, tapi bisa bantuin UMKM bikin iklannya mereka atau membantu brand atau sekedar mendokumentasikan kegiatan di sekolah atau kegiatan di kampus gitu kan untuk sosial media gitu kan. Itu tuh akan menjadi skill yang sangat valuable. Jadi itulah kenapa filmmaking itu menjadi salah satu ilmu yang sangat lukratif lah. Nah, lalu saat ini toolsnya cukup sederhana gitu. Jadi dari sekadar punya satu handphone yang harganya cuma 1 juta itu tuh udah bisa membuat film gitu. Mungkin kualitasnya akan berbeda dibandingkan ketika kita membuat film dengan kamera profesional yang harganya lebih mahal. Tapi kalau kita bisa memulai gitu dengan mempelajari ilmu-ilmu dasarnya, kamera yang udah kita punya di rumah gitu dalam berbentuk handphone tuh udah bisa loh untuk membuat karya gitu. Bahkan untuk membuat film pendek, untuk membuat konten dan itu tuh udah semua orang tuh udah bisa gitu ngelakuin itu. Lalu selanjutnya yang terakhir, dengan belajar film kita juga belajar berkolaborasi. Jadi bukan cuma dari segi kreatif, tapi kita juga akan bisa belajar bagaimana sih caranya berkomunikasi dengan tim kita, dengan partner kita gitu dan bagaimana supaya kita tuh bisa berkolaborasi dengan orang-orang supaya kita bisa mewujudkan karya kita. Jadi itulah kenapa alasan kita belajar filmmaking. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui nih kenapa kita mau belajar filmmaking, kita ini akan melalui kira-kira ada 3 lah tahapan yang paling dasar dalam pembuatan film. Jadi dari film pendek ataupun film panjang pasti akan melalui tahapan-tahapan ini. Jadi pada dasarnya tahapan pembuatan film itu dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah development, lalu production, dan distribution gitu.
Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah pengalaman, udah ada yang pernah dengar tentang 3 tahap ini. Nah, kita mulai dari development ya. Jadi development itu seperti membuat apa ya, kayak merencanakan sesuatu apa sih yang mau kita buat gitu. Jadi kalau misalnya kita mau masak gitu, kita memikirkan dulu mau masak apa. Di sini di dalam proses pembuatan film, tahap development ini adalah tahap di mana kita itu menulis cerita kita dan sampai menjadi skenario-nya gitu. Dari skenario ini kita kan jadi ketahuan kita tuh membuat film apa dan dari film-film ini tuh bagaimana sih supaya kita bisa mewujudkannya secara secara sempurna lah gitu atau secara maksimal gitu. Karena sulit banget ya untuk bikin sesuatu yang sempurna tapi setidaknya kita bisa memaksimalkannya. Nah, di development ini benar-benar kita tuh memikirkan dari yang nggak tahu apa-apa sampai akhirnya kita punya yang namanya blueprint dari project kita ini yaitu dalam bentuk skenario. Lalu selanjutnya ada yang namanya production. Ini adalah tahap kalau misalnya teman-teman tahu orang tuh kayak kalau bikin film tuh identiknya dengan syuting. Nah, syuting itu ternyata cuma satu tahap dari pembuatan film itu yang disebut dengan production atau produksi. Nah, di sini ini bisa dibilang kita baru pada akhirnya kita masak beneran. Tapi ada 3 step dalam production ini. Yang pertama ada pre-production atau praproduksi, yaitu bagaimana kita menyiapkan semua bahan dan alat yang diperlukan untuk pembuatan film. Lalu produksi, yaitu syutingnya. Lalu kemudian adalah post-production atau pasca produksi yang terdiri dari editing dan juga finishing lain-lainnya. Nanti kita akan jelaskan secara detail di sini. Lalu setelah kita melalui tahap production, ada selanjutnya yang namanya distribution. Bagaimana ketika kita udah punya film, udah punya karya, bagaimana kita bisa menyebarkan karya kita gitu. Jadi menyebarkan karya kita itu banyak sekali mediumnya sekarang, dan disinilah peran distribusi. Gitu. Mungkin sampai tahap-tahap yang di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh banget langsung di kolom chat, nanti kita jawab bareng-bareng. Oke, selanjutnya, oke, dari yang pertama, yaitu adalah tahap development atau pengembangan. Jadi tahap development ini dimulai dari sebuah pertanyaan, bagaimana sih cara sebuah film bisa dibentuk gitu. Dari dalam fase development, kita akan menguras otak kita sedemikian rupa dari mencetuskan ide sampai menjadikan ide tersebut sebagai skenario yang layak untuk difilmkan. Jadi development ini kita mulai dari Oke, jadi dari development ini kita mulai dari yang namanya tahap ide. Nah, di tahap pembuatan ide ini, kita ini siapa saja sih yang berperan gitu. Nah, dari yang tahap development ini, kita memulai dengan bisa dibilang 3 orang ya, yang paling penting dari sebuah proses pembuatan film atau yang biasa disebut dengan triangle system. Jadi ada tim inti lah. Nah, 3 orang ini biasanya tidak harus selalu ya, tapi biasanya menjadi orang-orang yang menginisiasi sebuah proyek. Jadi tanpa mereka ini kemungkinan proyek tersebut tidak bisa dimulai gitu karena tidak ada yang apa ya namanya tidak ada yang menstart itulah gitu. Jadi di sini ada 3 orang di dalam triangle system. Yang pertama adalah produser. Si produser ini adalah bisa dibilang bosnya lah yang mengatur semua proses dalam produksi film dari awal sampai akhir. Dari yang memilih ide cerita, mengumpulkan tim, sampai mencari pendanaannya gitu. Lalu di sini juga produser itu yang paling pentingnya adalah dia membuat perencanaan pembuatan film dari awal sampai akhir supaya filmnya ini bisa lancar dan benar-benar terwujudkan. Lalu selanjutnya setelah produser ada yang namanya sutradara. Si sutradara ini adalah pemimpin kreatif, dia itu yang memiliki visi bagaimana sih filmnya ini gitu. Jadi siapa secara look-nya seperti apa gitu kan, secara tampilannya seperti apa, apa aja yang ada di depan layar gitu, itu adalah tanggung jawab visinya sutradara gitu. Jadi intinya sutradara itu yang apa ya, yang mengatur nih apa aja sih yang akan kita taruh di depan layar kita gitu.
Lalu selanjutnya ada penulis skenario. Di sini penulis skenario itu adalah yang menyusun ide yang ada dan mengembangkannya sampai menjadi sebuah naskah gitu. Nah, jadi sebuah film ini bisa dimulai dari siapa aja di antara tiga ini. Jadi bisa aja produser, saya produser ini dia punya cerita nih atau sutradara yang punya cerita terus mengajak penulis skenario berkolaborasi atau mengajak produser juga berkolaborasi. Tapi intinya tanpa semuanya itu untuk sebuah film bisa jalan harus ada peran dari tiga orang ini dan bisa aja juga satu orang merangkap beberapa peran misalnya sutradara dan penulis skenario atau penulis skenario dan produser atau sutradara dan produser. Jadi intinya untuk memulai sebuah proyek kita harus memiliki peran-peran ini dan tidak tidak jarang peran-peran ini juga dirangkap lah oleh orang-orangnya gitu kan. Jadi misalnya dia belum punya partner nih, tapi dia pengen tetap buat filmnya, jadi dia mengatur semuanya sendiri gitu. Jadi bisa juga berperan sebagai sutradara, penulis, dan juga produser sekaligus. Itu sangat mungkin terjadi. Gitu. Nah, lalu selanjutnya setelah tahap development, mungkin tahap development secara detailnya akan dibahas besok ya, di sisi selanjutnya ya Kak Iqbal. Ya, nanti ada materi dari Ya, penulis penulisan skenario skenario. dan sutradara juga ya. Baik, jadi nanti aku jelasin dasar-dasar tahapnya juga dulu aja. Oke. Nah, setelah development selesai, skenario-nya udah melalui berbagai macam tahap sampai akhirnya, wah ini udah mateng nih skenario-nya, baru kita lanjutkan ke yang namanya tahap pre-production atau praproduksi gitu. Jadi di pre-production ini adalah sebuah tahap di mana kita itu merencanakan apa aja sih yang perlu dipersiapkan sampai kita tuh siap untuk melaksanakan produksi. Jadi mungkin sebelum kita mengetahui workflow pembuatan film ini, kita mengira bahwa pembuatan film itu gitu. Tapi ternyata tidak. Action itu adalah bagian hampir akhir lah dari proses produksi tersebut. Jadi sebelum sutradara mengucapkan action, harus banyak sekali yang dipersiapkan. Nah, bagaimana sih supaya supaya secara budgetnya cocok, secara timnya udah solid gitu. Terus semua hal-hal yang kita butuhkan untuk syuting itu udah ada, itu kita harus melalui yang namanya tahap praproduksi. Nah, untuk supaya kondisi produksi kita cukup efektif, kita sangat memerlukan untuk mempersiapkan produksi tersebut dengan sangat matang. Jadi kalau kita gagal untuk merencanakan, kita merencanakan untuk gagal. Jadi kita harus mempersiapkan dengan sebaik-baiknya sebelum kita memulai produksi. Gitu. Nah, apa sih yang harus dipersiapkan dalam proses praproduksi ini? Jadi kan anggap saja ya, kita tuh udah jadi membuat skenario, skenario kita tuh udah cakep banget, udah indah banget, udah apa ya, udah memenuhi semua hal yang ingin kita sampaikan dari film apa yang mau kita buat. Jadi kita harus membaca lagi skenario kita dan lalu kita analisis kebutuhan dari skenario tersebut apa saja. Di situ yang namanya breakdown. Nah, ketika kita mempersiapkan proses praproduksi ini, kita akan memiliki beberapa tim yang akan membantu teman-teman untuk mewujudkan filmnya. Yang pertama, ada tim kamera. Ini ada berapa tim ya? Oke, cukup banyak. Oke, ada tim kamera. Di sini adalah tim yang bertanggung jawab untuk membuat gambar kita itu supaya cantik lah istilahnya. Nah, tim kamera ini dipimpin oleh satu direktur namanya adalah Director of Photography atau DOP. Dan di sini bisa dibilang bos kamera yang menentukan bagaimana filmnya ini ingin kelihatan. Dia menentukan tone-nya gitu kan, pencahayaannya dan lain sebagainya. Nah, tim kamera ini ada beberapa orang lagi, ada yang namanya kamera operator, dia yang memegang kameranya ketika syuting. Lalu ada gaffer, yaitu adalah ahli pencahayaan gitu, ahli lampu yang membuat pencahayaan kita sesuai nih. Jadi kalau kita mau bikin film horor atau film drama, itu kan pencahayaannya sangat berbeda. Jadi tiga orang inti di tim kamera ini yang akan menentukan bagaimana sih gambar kita tuh akan kelihatan gitu. Dan
Di sini juga akan ada banyak sekali asisten yang akan mensupport setiap orang dalam pekerjaannya. Lalu selanjutnya ada tim suara, itu yang membuat film kita tidak senyap lah gitu. Ada kehidupan dari suaranya. Tim suara ini dipimpin oleh sound designer atau perancang suara yang kreatif. Lalu kemudian di timnya ada sound recordist, dia yang bertanggung jawab untuk merekam suara ketika syuting gitu. Lalu selanjutnya ada boom operator, itu yang pegang mikrofon, setidaknya memastikan dialog-dialog itu terekam dengan jelas. Lalu selanjutnya ada Foley artist yang membuat efek suara gitu. Jadi dia itu jadi ketika syuting itu kita akan maksimalkan bagaimana caranya supaya kita bisa merekam dialognya sejelas mungkin. Tapi supaya film tersebut terasa realistik, tentunya akan banyak suara lain selain dari selain dari dialog tersebut supaya kelihatan film tersebut menjadi hidup gitu. Misalnya suara langkah kakinya gitu kan, suara mobil lewat gitu, suara ambience-nya. Nah, itu dilakukan oleh Foley artist dan juga uh, Foley artist intinya dia itu yang membuat suara-suara yang awalnya kita lewatkan ketika ketika syuting tapi ada di akhir filmnya gitu. Nah, lalu selanjutnya ada sound editor, dia itu yang merangkai bagaimana supaya semua suara ini bisa masuk gitu. Jadi dari suara dialog, dari suara backgroundnya, sound effects, dan suara musiknya gitu. Jadi dia yang merapikan semua suara. Di sini ada sound editor. Oke, selanjutnya ada tim artistik. Nah, jadi kalau tim kamera itu yang merekam merekam gambarnya gitu. Tim artistik itu yang menentukan apa aja sih yang ada di dalam layar secara visual gitu. Jadi yang pertama ada backgroundnya gitu kan, ada kostumnya, ada properti, ada wardrobe gitu kan. Lalu di sini ada tim artistik ini ada beberapa orang. Jadi yang pertama tim artistik ini dipimpin oleh yang namanya art director. Itu adalah pemimpin departemennya yang mengatur tampilan filmnya secara visual. Lalu kemudian ada set builder. Itu adalah yang bertanggung jawab untuk membuat settingnya gitu kan. Jadi misalnya kita butuh settingnya di rumah hantu gitu kan. Tapi kita cuma punya satu ruangan gudang gitu kan. Bagaimana caranya si ruangan gudang ini jadi jadi kamar berhantu gitu kan. Itu tanggung jawab dari tim artistik, tim set builder gitu, bagaimana mereka berkoordinasi gitu, bagaimana memasukkan properti-propertinya. Lalu ada properti master di sini yang mengurus semua barang-barang yang ada di film. Lalu kemudian ada wardrobe, itu adalah bagian kostumnya gitu kan. Jadi contohnya bagaimana sih cara membuat kostum hantu gitu kan. Terus ada makeup artist juga bikin pemain tambah cantik atau ganteng atau bahkan misalnya mau bikin make up seperti hantu atau zombie itu juga tanggung jawab dari makeup artist kayak gitu. Lalu semua tim ini tentunya dipimpin oleh sutradara, tapi sutradara ini nggak cuma satu orang. Di sini ada sutradara utamanya ada, tapi untuk menjalankan tanggung jawabnya untuk mengatur semua semua hal yang lagi supaya filmnya berjalan gitu, proses syutingnya berjalan sutradara juga ditemani oleh asisten-asistennya. Yang pertama ada asisten direktur satu, dia yang membantu untuk mengatur pemain. Lalu asisten direktur dua, dia yang mengatur manajemen dari syutingnya sendiri seperti jadwal syuting gitu kan, uh, waktu setiap take-nya dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada juga script supervisor gitu. Jadi script supervisor itu yang membantu supaya supaya ceritanya itu nyambung gitu. Jadi ketika syuting itu kemungkinan kita tidak kita tidak syuting adegan benar-benar berurutan sesuai dengan yang ada di skrip. Bisa juga kita lompat-lompat. Nah, script supervisor ini berfungsi untuk memastikan nih meskipun kita syutingnya lompat-lompat setiap setiap jalan di filmnya ini nyambung gitu kan. Misalnya di adegan yang kita syuting sebelumnya adegan satu bajunya pakai baju warna hitam. Nah, supaya nyambung nih dan tidak apa ya, tidak bikin kaget gitu. Kita juga harus memastikan di scene selanjutnya kalau masih di hari yang sama dia pakai
bajunya sama juga, jangan sampai tiba-tiba bajunya beda kayak gitu. Oke, sampai saat ini di tahap praproduksi, apakah ada pertanyaan teman-teman? Mungkin satu hal yang belum sempat dibahas di sini tentang aktor ya. Aktor ya, ya. Jadi film itu Nah, kan bro. tetap kita tidak lepas dari aktor ya, karena kita membuat film cerita, udah pasti itu kita membutuhkan aktor untuk bisa mewujudkan apa yang ada dalam cerita tersebut. Bahkan mungkin kalau kita pahami film itu sebenarnya yang kita tonton itu adalah aktornya yang pertama kali. Kita pertama kali Betul, betul. eh, apa namanya yang menarik perhatian kita itu aktornya sebenarnya. Iya, iya, Sebelum betul. cerita, sebelum ada tadi ya, sebelum settingnya, sebelum kostumnya, kita tertarik tuh melihat aktornya. Biasanya kita ada mungkin Betul. yang nonton film fanatik ke aktor tertentu gitu. Iya, betul, betul banget. Jadi yang juga nggak kalah penting di praproduksi kita mempersiapkan itu, gitu. Mempersiapkan acting atau mempersiapkan aktor kita untuk bisa benar-benar memahami apa yang diminta atau dituntut dalam skenario. Betul, betul sekali. Makanya film itu sangat banyak banget ya Mm-mm. unsur seni yang terlibat dan saling mendukung gitu. Betul, betul. Ya, jadi ini penting juga bahwa kalau kita memang serius membuat film, kita juga harus punya apa namanya tadi pengetahuan tentang acting, tentang bagaimana aktor itu berperan dalam film. Karena kan acting juga bermacam-macam ya, ada acting untuk teater, ada acting untuk film. Nah, tadi mungkin di tim sutradara ada seorang astaga satu ya, asisten director satu yang itu fokus ke pengarahan pemain. Nah, jadi di praproduksi itu selain mempersiapkan peralatan, mempersiapkan setting, kostum, yang tidak kalah penting yaitu mempersiapkan si aktornya. Apakah dia Harus sudah siap? latihan gitu Ya, kan. dia Bagaimana? harus reading, Hmm. rehearsal, blocking, kemudian harus masuk ke karakter. Ya, itu hal yang juga tidak bisa kita apa, lupakan ketika membahas praproduksi ya. Betul. Ada Ada yang mau pertanyaan? bertanya teman-teman sampai sini? Jadi untuk film, mau film pendek, mau movie, mau series sebenarnya sama ya. Tahapan yang kita lalui itu sama. Mungkin yang membedakan hanya apa namanya ya, mungkin bobot dari masing-masing tahapan ini yang membedakan. Tapi intinya adalah kita harus mempersiapkan ini bukan hanya dari sisi teknis ya, peralatan, kita sudah punya kamera misalnya, tapi kita juga harus SDM-nya harus mumpuni juga gitu, harus benar-benar siap. Karena yang nanti ditonton itu bukan kecanggihan atau kehebatan atau kerennya gambar kita, tapi bagaimana aktor kita pada akhirnya, bagaimana cerita kita gitu kan, bisa tersampaikan nggak gitu kan. Itu mungkin yang perlu dipastikan ketika di praproduksi. Ini ada pertanyaan? Tadi aktor itu apaan Kak? Masih maaf masih belum mudang. Jadi aktor itu adalah pemain ya, pemain filmnya gitu. Dia yang memerankan karakter yang kita tuliskan di film gitu, aktor tuh. Jadi ya seperti misalnya Reza Radian, Nicholas Saputra, Jeffrey Nicole. Jadi mereka tuh aktor-aktornya gitu. Jadi orang yang kita lihat lah, eh, mem- yang kita lihat memerankan karakter-karakternya. Jadi sebenarnya tim-tim yang kita siapkan di sini juga mereka tuh adalah yang akan mensupport aktornya gitu supaya bagaimana sih si aktornya itu terlihat paling maksimal gitu dibantu dengan propertinya, dengan pencahayaan dari kameranya dan lain sebagainya. Dan tentunya memang aktornya sendiri pun akan punya persiapan sendiri gitu bagaimana dia akan memahami skenarionya gitu terus memahami perannya dan juga supaya dia tuh bisa memerankan karakternya dengan maksimal gitu untuk perannya nanti ketika syuting gitu. Skrip, skrip itu adalah skenarionya jadi yang menjadi apa ya? Naskah. Naskah, ya naskah betul.
Kira-kira seperti itu. Script, screenplay. Jadi istilah-istilah ini ya yang sebagai filmmaker kita harus paham ya istilah-istilah ini kan nanti Hmm, pasti betul. akan kita sering dengar. Aktor, talent, cast, kemudian apa lagi Ya, script, screenplay, skenario, naskah. Jadi itu ya, semua istilah-istilah yang akan berseliweran ya ketika kita masuk ke sebuah produksi film. Jadi sebagai betul. orang orang yang apa namanya berkutat di perfilman ya kita harus akrab dengan istilah-istilah ini, harus paham. Jadi harus kita tahu apa sih itu definisinya gitu ya. Karena jangan sampai nanti kita salah persepsi gitu kan. Karena banyak sekarang memang ya itu tadi orang masuk ke perfilman itu dengan berbagai macam background. Jadi nggak semua Hmm. sekolah film. Jadi mungkin perlu disamakan juga nih frekuensi dan pemahaman tentang Ya. istilah-istilahnya gitu. Jadi skrip itu ada banyak banyak istilahnya ya. Pertama dari skenario, dari naskah, screenplay gitu kan. Tapi intinya sama lah, intinya dia itu ceritanya lah gitu kan. Cerita yang akan kita tampilkan dalam bentuk naskah yang udah secara alurnya tuh udah sesuai dari awal sampai akhir film kita tuh mau seperti apa gitu. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Cici. Tolak ukur memilih aktor tuh bagaimana Kak? Apakah apa biasanya filmmaker yang menawarkan untuk orang yang cocok atau membuka audisi? Nah, jadi prosesnya banyak ya. Ada peran yang ditawarkan, ada peran juga yang diaudisikan. Itu dua-duanya itu bisa dilakukan. Jadi misalnya kita udah punya gambaran nih, kita punya karakter, dia itu misalnya kita pertama breakdown dulu nih karakternya itu seperti apa gitu kan. Saya cowok gitu kan, cowoknya tuh seperti apa lagi? Cowoknya ganteng kah atau rasnya itu seperti apa gitu kan. Itu disesuaikan. Nah, kita bisa punya nih target, wah sepertinya aktor ini uh, cocok gitu kan. Kita bisa menawarkan peran kepada aktor tersebut atau kita juga bisa melakukan audisi dan mengumpulkan orang-orang siapa sih yang kira-kira paling cocok gitu. Bahkan aktor yang kira kita rasa paling paling cocok pun kita harus tetap mengaudisi dia untuk memastikan dia memang bisa membawakan peran tersebut. Gitu. Ada lagi nih, mengapa kalau ada film yang laris, tidak laris, yang sering dipuji atau dicerca adalah sutradaranya, bukan penulis skenario. Padahal kan cerita itu dibuat oleh penulis skenario dari ya Mas Binsar ya ini. Karena sutradara itu yang menentukan eh, kan penulis skenario-nya itu udah mempunyai perencanaan lah. Tapi yang menentukan apa yang di skenario tersebut ada dan mewujudkannya di film itu adalah sutradaranya gitu kan. Jadi Karena film itu sutradara visual ya. nggak juga bukan tentang visualnya. Intinya semua yang ada di film itu keputusan sutradaranya. Jadi Ya, kalau skenario bagus tapi sutradaranya tidak nangkep ini bagusnya apa aja gitu kan, ya makanya sutradara yang kemungkinan disalahkan gitu. dan Misalnya memang misalnya sepak bola nih, kita udah punya pemain yang bagus, tapi pelatihnya nggak punya taktik yang oke ya, akhirnya waduh, kalah kayak gitu. Jadi waduh, waduh, seperti waduh, itu. jangan dulu ya. Tapi ya kira-kira gitu. Kayak pelatih sepak bola itu hampir sama lah kayak sutradaranya. Dia yang menentukan apa saja yang dia taruh di lapangan, apa saja yang dia taruh di depan kamera. Jadi makanya yang dicerca itu adalah sutradaranya. Tapi bisa juga produsernya nih, kayak kayak misalnya apa ya, filmnya udah bagus tapi sama produsernya itu banyak yang di-cut kayak gitu kan, kayak misalnya filmnya Justice League gitu kan sempat ada kontroversi karena dari production house-nya nggak mau durasinya panjang-panjang, akhirnya banyak yang di-cut demi kebutuhan durasi, demi kebutuhan komersilnya, ternyata akhirnya jelek juga gitu. Kadang itu juga terjadi. Jadi sebenarnya banyak banyak ini juga ya, banyak hal yang bisa menjadi faktor gitu. Tuh, jadi Tapi memang kalau dari tergantung. sisi industri kan sutradara yang memang di seolah-olah dijadikan Iya, betul. tameng ya, Ya, misalnya a betul. film by gitu kan. Kalau di Iya, poster kita betul. selalu melihat itu. Jadi memang dari Iya. sisi industri atau apa ya, Mm, dari sisi tadi kan dibilang
apa Iya, pemimpin kreatif ya. iya Jadi memang betul, dia yang akan menjadi penentu akhir dari sebuah karya film. betul, betul banget. Iya, seperti itu Justice League Zack Snyder gitu kan. Zack Snyder itu, jadi ini sebagai background aja mungkin kayak gue nggak nonton Justice League nih. Jadi, jadi Zack Snyder itu punya film Justice League durasinya itu 3 jam setengah. Produser mana yang mau rilis film sepanjang itu gitu kan, itu nggak make sense secara penjualan tiket, jumlah jam tayang gitu. Jadi dipotong lah 2 jam biasa gitu, malah jelek gitu dan gak laku. Nah, akhirnya dirilis lah Justice League versi Zack Snyder-nya yang full 3 jam, ternyata orang-orang suka gitu, dan itu lewat DVD gitu atau lewat streaming gitu kan dirilisnya, seperti itu. Jadi hal-hal kayak gitu tuh yang apa ya, yang kadang ini sih, kalau ini gara-gara sutradaranya orang udah punya kepercayaan lah kepada sutradaranya, jadi orang tuh tahu wah ini salahnya bukan sutradara tapi apa production house-nya. Tapi kalau misalnya apa film yang umum sutradaranya nggak yang sekuat itu kepercayaannya kepada publik, pasti sutradara yang disalahin gitu kan, gitu. Eh, Apakah ini ada lagi dari Mbak Hilda, apakah mungkin kalau satu orang memiliki lebih dari satu posisi pekerjaan selama tahap praproduksi? Mungkin, tapi kita harus bertanggung jawab terhadap hal itu ya. Jadi kita harus misalnya awal-awal kita memang nggak punya partner, misalnya produser dan sutradara, tapi kita harus memastikan apakah nanti sampai tahap akhir hal tersebut bisa terus dilakukan gitu. Jadi ya mungkin awal-awal kita bisa seperti itu, tapi kita juga harus memperhitungkan nih, ini akan selamanya atau sementara aja gitu. Karena semakin ke sana kan proses pembuatan filmnya akan semakin ribet, dan kita harus sadar diri lah kita akan membutuhkan bantuan kayak gitu. Dan Untuk kita film pendek perlu kayaknya bisa ya, masih bisa ya film untuk film pendek sih pendek. masih bisa banget gitu. Aku sering sih film pendek kayak baru ngumpulin orang ketika udah fix sih sampai akhir gitu kan, tinggal tinggal nanti udah ada krunya bener-bener tinggal diarahin gitu. Itu masih mungkin banget. Tapi kalau filmnya udah lebih besar, pastinya pastinya ada partner lagi ya. Jadi walaupun misalnya sutradara ini menjadi produser juga, tapi tetap produsernya misalnya nanti ada produser kedua dan tiganya siapa kayak gitu. Kayak Christopher Nolan kan dia sebenarnya jadi produser juga ya di film-filmnya. Tapi tetap produser intinya adalah istrinya gitu kan. Namanya Emma Thomas gitu kalau nggak salah gitu, atau emang apa gitu aku lupa, pokoknya jadinya tetap walaupun kita double job gini, tetap ada orang yang akan berperan lagi untuk membantu kita menghandle job tersebut gitu. Ini dari Mbak Sevira. Kadang kita Nih, punya ide kadang kita punya ide cerita yang menurut kita menarik, tapi belum tentu cocok jadi film. Nah, ada nggak sih indikator atau tanda-tanda yang bisa membantu kita menilai apakah ide itu layak dikembangkan lebih lanjut ke tahap film? ini sebenarnya bisa lebih detail dijawab di sesi besok. Kita simpan aja nggak biar mereka datang lagi. Ya, Sesi sebenarnya sih intinya skenario. intinya sih ya kalau di film pendek ya, kalau di film pendek kita bisa terbentur masalah budget sih, itu aja sih. Karena kalau di layar lebar mungkin ide seperti apapun akan coba dieksekusi kalau emang dianggap produsernya memang ada nilai jualnya gitu ya. Jadi kalau kita Ya. di film pendek biasanya kan kita akan terbentur yang pertama kali itu oleh budget. Jadi tema-tema seperti apa sih yang budgetnya bisa kita wujudkan kan gitu ya. Kalau di film pendek seperti Ya, itu sih paling. betul. Lebih ke Betul, situ sih tapi batasannya ya. Tapi, bisa jadi, tapi anggap saja budget bukan problem nih. Sebenarnya ada juga hal-hal yang membuat kita tahu nih, apa ini film bakal kita cocok untuk eksekusi atau enggak. Yang pertama adalah uh, kita harus tahu nih seberapa care kita pengen mewujudkan film ini. Itu dulu aja sih. Kalau kita kayak ngerasa, wah ini kayaknya menarik, tapi kita mau nggak sih sampai akhir gitu kan. Jadi, karena kalau misalnya masalah budget, kalau kita benar-benar suka sama filmnya, pasti akan kita perjuangin bagaimanapun caranya gitu. Tapi, uh, makanya sebenarnya kalau layak nggak layaknya itu pada akhirnya balik ke diri kita sendiri sih ya. Jadi,
Jadi nanti kita yang harus menentukan gitu kan. Mungkin ketika developmentnya kita ngerasa wah pada akhirnya pas developmentnya ini kayaknya nggak bisa sampai bagus nih. Nah besok pas penulisan skenario akan dikasih Ya. tahu nih bagaimana sih caranya supaya developmentnya bisa matang. Nah tapi ini sebenarnya film-film seperti ini bisa ketahuan juga ya karena sering banget misalnya PH-PH yang budgetnya anggap aja budgetnya unlimited, mereka itu ngedevelop banyak cerita gitu kan, bahkan film-film yang mungkin nggak akan diproduksi. Nah, ketika tahap development ini baik dalam proses pembuatan ide, pembuatan outline, bahkan sampai pembuatan naskah, kan ada prosesnya sendiri, ada masalahnya sendiri. Nanti mereka akan menentukan ini layak atau enggak gitu. Jadi sebenarnya layak atau enggaknya akan terjadi, akan ketahuan ketika kita sedang melakukan proses pengembangan ceritanya gitu. Kalau bisa ceritanya bagus dari awal sampai skenario jadi, wah ini bisa jadi layak gitu. Kayak gitu. Tapi kalau ternyata pas akhir-akhir, wah ini kayaknya ceritanya muter-muter aja nih gitu kan, atau mungkin ada yang salah, risetnya masih kurang atau apa gitu. Ya bisa aja udah memakan waktu mendevelop, mengembangkan ceritanya cukup lama, tapi ternyata kita menentukan tidak layak, ya akhirnya proyeknya dibatalkan atau ditunda dulu. Kadang seperti itu terjadi. Ini anggap saja kita nggak punya batasan budget ya, karena kayak studio-studio besar gitu kan, mereka pasti lebih punya banyak film yang mereka develop dibandingkan film yang mereka produksi pada akhirnya gitu. Ini masih Oke, mau lanjut ini pertanyaan atau gimana nih? mungkin kita kita ini ya kita jawab yang terakhir dulu, yang definisi film pendek gitu kan. Nanti yang pertanyaan terakhir kita lanjut di jeda selanjutnya gitu ya. Nah, Boleh, boleh. oke, definisi film pendek itu apa? Kalau definisi formalnya, film pendek itu adalah film yang berdurasi kurang dari 60 menit dan langsung berakhir gitu kan. Karena kalau misalnya kurang dari 60 menit tapi ternyata ada episode 1, 2, 3 itu kan bisa termasuk series. Tapi film pendek itu sendiri umumnya durasinya kurang dari 60 menit dan film panjang itu durasinya lebih dari 60 menit. That's it gitu kan. Nah, tapi um, karena sebenarnya film kan secara definisi kan memang film pendek itu kurang dari 60 menit. Tapi apakah tapi kalau misalnya 60 menit itu kayak waktu yang nanggung banget gitu. Ngapain kita bikin film pendek banget, mendingan film panjang sekalian. Jadi pada akhirnya orang-orang memilih biasanya membuat film pendek ya durasinya sekitar di bawah 20 menit lah gitu. Nah, tapi 30 menit pun masih termasuk film pendek kayak gitu. Jadi ya kalau definisi kasarnya ya seperti itu intinya kurang di bawah 60 menit film pendek gitu. Tapi bagaimana orang mencerna film tersebut ya itu akan tergantung dari apa ya? Daripada umumnya aja gitu kan. Kalau Ya. misalnya itu Kalau di kayak Indonesia gitu. umumnya sekarang mainnya di 15 menit sih kalau untuk film Ya. pendek. Berapa menit kan? 15 sih kalau 15 sekarang. menit ya. Kalau di Hmm, misalnya kita ikut kompetisi, kita ikut hmm, festival, biasanya iya, biasanya yang bermain di durasi 15-20 ya untuk film pendek di Indonesia. Di luar pun juga iya, sama, kurang lebih sih sama. iya kurang Nah, lebih kalau udah sama lebih kayak dari gitu. 30 menit itu sebenarnya sudah mengarah ke film panjang ya. Iya, betul. Iya, betul. Iya. Tapi kalau misalnya kita publikasiin sendiri gitu kan, misalnya di YouTube dan lain-lain 30 menit masih masih masuk sih gitu. Jadi masih banyak lah yang 30 menit gitu. Tapi ya kalau misalnya kita mau submit ke platform atau apa itu lihat aja aturan dari masing-masing platform tersebut. Tapi kalau definisi formalnya ya itu tadi. Tuh, kita lanjut lagi ya. Mungkin nanti di jeda selanjutnya baru kita akan diskusi lagi. Ini pre-production udah. Selanjutnya production, saatnya action. Nah, di sini ini ketika tahap pre-production kita itu harus memastikan kita udah memiliki semua hal yang kita butuhkan, gitu kan. Pertama, lokasi yang pas sama cerita, lalu pemainnya, lalu kru yang solid, lalu peralatannya yang lengkap. Jadi ini kita menyesuaikan dengan kebutuhan cerita kita, kebutuhan skenario kita. Jadi kita harus sudah sebelum kita akhirnya produksi filmnya, kita memang sudah harus memastikan semua hal ini sudah tersedia gitu. Jangan sampai misalnya sebelum syuting, lokasinya ternyata nggak bisa dipakai, belum ada perizinan kayak gitu kan. Terus pemainnya
ternyata pemainnya mules gitu kan, kita nggak punya penggantinya gitu, kita harus udah memastikan semuanya ini udah ada gitu. Terus kayak peralatan kameranya ya harus sudah dicas, sudah punya cadangan baterai dan lain sebagainya, itu kita harus pastikan. Nah, baru kalau kita udah siap, kita akhirnya melakukan action. Nah, production, saatnya action. Jadi di sini ada tim produksi yang membuat semuanya jalan. Yang pertama adalah produser, dia mengawasin semuanya. Lalu asisten produser, tangan kanan produser, manajer produksi, mengatur operasional harian. Lalu tim logistik, mengurus semua peralatan. Location manager, mengurus lokasi syuting. Unit manager, mengkoordinasi lapangan. Lalu talent coordinator, yaitu adalah yang mengurus jadwal pemain. Gitu. Jadi talent itu adalah kata lain dari pemain atau aktor ya. Lalu hal-hal penting yang harus diingat, izin lokasi. Kita harus, misalnya kita memakai lokasi publik gitu kan, dan lokasi publiknya misalnya ternyata bukan publik banget, ada yang punya, misalnya punya pemerintah atau punya punya swasta gitu kan, atau punya orang. Itu kita harus punya izin. Jadi jangan sampai kita diusir uh, atau bermasalah dengan pemilik tempat tersebut gitu. Lalu makan dan minum. Jadi jangan sampai tim kita itu kelaparan. Minimal itu kita harus harus memberikan mereka makan lah. Jadi tim yang kenyang sama dengan tim yang happy. Lalu jadwal yang realistis. Jadi jangan terlalu ngebut juga, tapi jangan terlalu nyantai juga gitu. Lalu pantau progres biar gak ada yang ketinggalan. Lalu setelah itu, eh, jadi production itu sebenarnya kalau misalnya pas praproduksi kita udah lancar, insya Allah production kita lancar. Tapi akan ada beberapa hal di lapangan ketika syuting yang mungkin terjadi gitu kan. Seperti tadi, kita udah punya perizinan nih dari satpam atau dari pemiliknya, tiba-tiba ada preman gitu kan. Nah, gimana caranya kita mengatasi mereka gitu. Misalnya bagaimana berdiskusi dengan mereka atau sebagainya gitu. Itu hal-hal um, yang mungkin akan terjadi ketika produksi. Lalu selanjutnya post production. Jadi setelah menjalani produksi, tahap selanjutnya adalah pasca produksi. Di tahap ini semua materi yang sudah direkam, video, audio dan sebagainya dirancang kembali menjadi suatu cerita yang utuh. Nah, di sini yang bisa teman-teman pasca produksi itu identik dengan yang namanya editing gitu kan. Jadi siapa saja sih yang berada di balik tahap pasca produksi atau post production? Yang pertama adalah editing. Nah, editing ini ada tiga tahap lah ketika editing ini ada tiga tahap. Yang pertama adalah offline editor, itu adalah tanggung jawabnya adalah menyusun semua gambar menjadi cerita utuh gitu. Jadi kan kita kan ketika merekam filmnya itu kan bisa jadi ngacak gitu kan, bisa jadi lompat-lompat. Nah, offline editor itu intinya membuat bagaimana sih film kita ini bisa menjadi cerita gitu kan, cerita yang utuh lah gitu, yang koheren dari awal sampai akhirnya itu udah ada ceritanya. Lalu online editor, jadi setelah secara gambarnya udah utuh nih di offline editing, itu dilanjut ke tahapan yang dilakukan oleh online editor, yaitu adalah melakukan pewarnaan gitu dan menambahkan efek-efek juga gitu kan. Jadi membuat warna dan gambar kita menjadi cantik gitu. Misalnya ada yang terlalu gelap ya, kita bagaimana supaya supaya bisa lebih balance lagi gitu. Kemudian ada juga visual effects di situ yang kita nambahin uh, efek-efeknya, kalau perlu misalnya film action ada ledakan, itu bagian visual effects gitu. Lalu selanjutnya tim sound, itu adalah yang membuat film semakin hidup. Jadi ada sound designernya, sound editor, foley artist, ada juga ADR director atau mengatur dubbing kalau ada dialog yang kurang jelas. ADR itu adalah automated dialogue recording. Jadi kalau misalnya ketika kita merekam saat syuting ada yang kurang jelas atau perlu ditambahin lagi, itu ada yang namanya ADR. Atau misalnya aku pernah lihat di film Marvel gitu kan, Wolverine gitu. Itu ada ketika dialog kan dia dialog aja gitu normal, tapi ada saat-saatnya dia kayak ada suara kayak gitu kan. Ketika syuting mungkin hal tersebut kurang kedengeran gitu. Nah, di sini dia nambahin dialog-dialog seperti itu. Ya suara gitu kan, kayak suara-suara begitunya gitu kan. Ketika syuting itu mungkin
hal tersebut gak jelas-jelas banget. Nah, disitulah biasanya ditambahin ketika dubbing atau ADR. Terus selanjutnya musik. Di sini musik juga sangat berperan. Ada music director, dia yang membuat pembuatan musiknya. Lalu background musiknya, musik yang membuat kita selain background music itu adalah musik yang memberikan tambahan suasana lah gitu. Lalu selanjutnya ada soundtrack. Itu ada atau bisa disebut dengan lagu tema kayak gitu. Seperti itu. Kira-kira ada 3 peran inilah yang paling utama kita lakukan di post production. Oke, jadi setelah film kita udah selesai, tidak mungkin film kita hanya akan menjadi barang simpanan di hard disk kita. Kita harus membuat orang-orang bisa menyaksikan karya kita melalui tahap distribusi gitu. Jadi apa sajakah jalur distribusi yang umum digunakan? Nah, yang pertama, di mana saja sih film kita bisa ditonton? Jadi distribusi ini adalah sebuah tahap di mana kita itu memastikan film kita itu bisa ditonton gitu, menyebarkan film kita. Nah, ada beberapa media saat ini gitu. Yang pertama ada media yang klasik, yaitu adalah media yang apa ya? Ya media distribusi film yang dari dulu tuh udah ada gitu. Yang pertama ada bioskop, itu adalah kita menontonnya di layar yang besar gitu kan di sebuah uh, ruangan teater gitu. Di sini siapa yang belum pernah ke bioskop? Banyak loh orang yang belum pernah ke bioskop. Jadi sebenarnya nggak apa-apa juga kalau misalnya belum pernah ngerasain ke bioskop. Lalu selanjutnya adalah TV. TV itu jadi kita mendistribusikannya lewat TV. Nah, lalu selanjutnya ada media baru. Jadi ini sebutnya adalah new media ya atau yang modern itu adalah YouTube gitu. Di mana kita bisa upload film kita tanpa izin orang lain lah gitu. Kita tinggal masuk aja. Maksudnya ini ya kalau film kita tinggal upload aja, tidak perlu ada yang menyetujui film kita diupload di situ gitu kan dan sebagainya. Lalu ada juga platform khusus video lagi, Vitsy atau juga Vimeo gitu kan. Mungkin di Indonesia kurang begitu populer, tapi ya TikTok juga masuk di sini, Instagram Reels juga bisa termasuk di new media atau media baru ini. Lalu ada juga uh, yang dimana kita nggak bisa sembarangan upload, yaitu di Netflix, video di TV. Ini yang disebut dengan OTT platform gitu, atau over the top platform. Jadi mereka itu menyediakan seri-series yang lebih panjang lah gitu. Gitu. Jadi ada beberapa macam di sini. Nah, bagaimana sih cara kita memasarkan film kita gitu? Nah, ada beberapa cara ya. Jadi selain kita mengetahui platform distribusi yang ingin kita pilih, kita juga memilih bagaimana sih cara supaya film kita ini bisa penonton gitu. Jadi ada beberapa cara. Yang pertama cara kekinian lah gitu. Ada sosial media, itu kita nge-share konten-konten di balik pembuatan film kita dari Instagram, TikTok, Twitter, dan lain sebagainya. Lalu ada influencer, kita bisa ajak selebgram atau YouTuber gitu untuk nge-review film kita. Atau promosi bareng pemain, memanfaatkan popularitas mereka gitu. Lalu selanjutnya ada cara tradisional, lewat billboard, iklan di jalan raya atau iklan TV, lalu selanjutnya spanduk dan poster. Lalu ada cara lagi yang menjadi kekuatan utama dari teman-teman di komunitas film, yaitu kita meng-share film kita melalui komunitas film. Jadi di sini itu termasuk yang ada di sini dari Salman Film Academy itu adalah komunitas film. Jadi tempat kita belajar dan juga berkarya. Gitu. Pertama adalah kita bisa mengadakan nonton bareng dan juga diskusi film kita. Lalu selanjutnya kita bisa uh, share film kita di festival film dari lokal sampai internasional. Jadi setiap festival film itu tentunya ada komunitasnya masing-masing yang mengadakan festival film tersebut. Misalnya festival film di Yogyakarta gitu kan, di JAV namanya. Terus dari festival film di Bandung, terus di Jakarta pun banyak juga gitu. Jadi banyaklah dari nasional sampai internasional itu macam-macamnya dari festival film. Lalu selanjutnya ada juga kompetisi gitu kan, siapa tahu menang dan dapat piala gitu dan juga dapat hadiah. Jadi ini salah satu cara untuk distribusikan film kita juga
kayak gitu. Oke, selanjutnya. Sampai tahap sini ada yang mau ditanya lagi teman-teman? Oke, Mas ya. Jadi tips buat kita yang baru mulai. Jadi yang pertama kita mulai kecil-kecilan dulu. Gitu. Kita bikin video pendek pakai HP juga boleh gitu kan. Terus story is king. Kamera mahal itu nggak bakal ngebantu kalau ceritanya membosankan atau tadi dibilang nggak layak. Jadi kita kita harus memaksimalkan dulu dari developmentnya sampai praproduksi dan lain sebagainya gitu. Yang penting story-nya kita tuh udah oke dulu lah gitu. Selanjutnya adalah teamwork gitu. Film yang bagus selalu hasil kerja banyak orang gitu. Lalu persiapan yang matang. Tadi gagal perencanaan sama dengan merencanakan kegagalan. Lalu kita harus belajar dari kesalahan. Setiap project pasti ada yang bisa diperbaiki. Jadi jangan takut untuk membuat kesalahan lah ketika membuat film karena kita pasti akan bisa memperbaiki kesalahan tersebut di project selanjutnya. Tuh, oke. Terima kasih teman-teman atas waktunya hari ini. Kita lanjut lagi kali ya sesi pertanyaan. Ada mau tanya lagi teman-teman? Nanti kita coba jawab yang tadi. Ya paling tadi ada penekanan tentang film pendek ya. Jadi film pendek itu memang umumnya dijadikan ajang untuk eksperimen. Jadi buat para filmmaker atau pembuat film pemula itu biasanya akan membuat film pendek dulu. Karena kalau kalau kita apa namanya dengan keterbatasan yang ada gitu ya, kita harus memulai sesuatu ya, kita harus memulai dari sesuatu yang paling mungkin. Dulu saya juga mengawali membuat film dengan film pendek dan dengan tim yang sangat apa ya, ya masih rangkap merangkap ya, masih rangkap merangkap, tapi tim ini bekerja dengan pemahaman gitu ya, jadi tidak sekedar semangat aja ya, semangat mau bikin film tapi nggak ada ilmunya. Nah, sebenarnya yang paling penting juga dipahami adalah kita harus punya ilmu yang minimal ilmu produksi seperti inilah ya, 5 tahapan ini harus kita pahami dan kita coba praktekkan dengan sebuah proyek film pendek. Ya, jadi poinnya adalah eh, kita mulai dari yang paling mungkin kita bisa, tapi tetap harus diawali dengan kita punya ilmunya gitu. Kita punya apa namanya pemahaman yang komprehensif tentang sebuah produksi film. Nah, yang perlu digarisbawahi sebenarnya ketika kita membuat film, kita jangan sampai hanya berpikir filmnya jadi, tapi yang paling penting juga adalah bagaimana kita harus merencanakan distribusinya itu dari tahap development. Jadi ketika kita mendevelop film kita tuh kita sudah tahu film kita akan berujung seperti apa gitu. Simpelnya misalnya kalau di sekolah kita bikin film untuk ditayangkan di skala sekolah misalnya atau skala kelas atau apa. Jadi mesti ada target-target yang memang itu menjadi motivasi kita untuk membuat film ini jadi sebuah karya. Jadi bukan hanya sekedar eksperimen tanpa tanpa ada target ya. Jadi harus selalu distribusi itu menjadi salah satu apa namanya motivasi kita untuk membuat sebuah karya, membuat sebuah film pendek. Karena kalau hanya untuk disimpan di hard disk, hanya untuk ditonton oleh tim produksinya ya berarti dari sisi produksi itu belum belum tepat ya. Karena distribusi itu tadi ya harus ada momen di mana film kita ditonton oleh orang yang tidak terlibat dalam produksi film kita gitu. Betul. Karena ada kan yang kayak gitu ya, dia bikin film, kemudian yang Mm, ditonton sama orang-orang yang sudah bikin film itu gitu. Jadi Iya, tidak pernah ditayangkan ke publik, jadi agak agak aneh sih gitu. Walaupun itu sah-sah aja. Tapi kalau dalam pemahaman saya sebagai seorang filmmaker ya, distribusi sesederhana apapun harus kita rencanakan di awal. iya, betul. Mungkin kita lanjut jawab pertanyaan dari Kak Afriandi dari Cendekia Leadership School. Nah, ini aku coba jawab ya. Yang pertama adalah format video atau video seperti apa yang paling optimal untuk dibuat anak SMP
yang nantinya diberikan untuk salah satu bentuk laporan field research. Karena kalau yang sekarang kebanyakan masih cinematic travel vlog, mungkin ya bahasanya kalau sekarang, apakah ada bentuk lain dari jenis film yang lebih bagus agar hasil pengalaman yang ditonton oleh penonton itu lebih optimal? Ini kalau aku personally ya, aku akan menyarankan untuk pembuatan film dokumenter. Apakah Kang Iqbal setuju? Iya, sebenarnya basic dari film itu film dokumenter sebenarnya. Banyak filmmaker-filmmaker itu mengawalinya dari film dokumenter ya. Betul. Atau mungkin di Nah, sekolah-sekolah film, dokumenter adalah salah satu cara untuk menggali tadi ya, menggali betul. kemampuan kita, Informasi, apakah bercerita. apakah Mm-mm. apakah kita memang mempunyai skill, apakah kita memang mempunyai bakat gitu kan. Kita coba di Ya, dokumenter dulu gitu. Karena oke. dokumenter Nah, itu sangat sangat individual sebenarnya ya. Bisa bisa sangat betul, bisa apa ya, lebih simpel ya dibanding kalau kita bikin film cerita. betul. Karena kita Cuman dok, dengan modal kamera mm, kita bisa langsung ya, bergerak gitu ya, tanpa harus betul, terlibat dengan betul, lain, betul dengan banget. tanpa tim produksi lah kasarnya. Betul, betul banget. Nah, tantangannya dokumenter ini kan kurang lebih seperti kita membuat berita ya. Jadi kan bedanya film fiksi dan dokumenter itu adalah fiksi itu kan sesuatu yang kita rencanakan dengan matang karena sesuatu yang kita buat dari nol banget gitu, tidak ada hal yang fakta gitu, semuanya fiksi. Nah, kalau dokumenter kan seperti kita melaporkan hal yang sebenarnya terjadi. Nah, bagaimana sih kita menceritakan sesuatu yang faktual dibandingkan dengan fiksi gitu? Itu dokumenter itu akan banyak lagi cara-caranya gitu. Bagaimana kita menyajikan uh, sesuatu yang faktual tapi secara cerita itu masih menarik, enak diikutin kayak gitu. Jadi uh, seperti itu sih. Jadi yang difokuskan karena dokumenter itu ketika membuat produksi gambarnya itu lebih sederhana, kita bisa langsung pegang handphone, lalu kita ngerekam semuanya. Tapi yang tantangan dalam pembuatan dokumenter itu bagaimana menyusun narasinya gitu. Bagaimana menyusun narasinya supaya informatif dan juga tetap menarik gitu secara storytelling. Nggak yang bosen banget, yang sampai orang tuh apa ya. Biasanya kan kalau dokumenter sering banget kita tuh pada pada saat nonton itu kan ujung-ujungnya ngantuk gitu. Nah, gimana sih supaya ketika melaporkan tersebut mereka tetap bercerita yang tetap menghibur juga gitu. Bagaimana supaya memilih informasi apa saja yang harus dimasukkan, bagaimana cara menyusun narasinya. Menurut aku itu akan kalau itu dijadikan bahan pembelajaran itu akan banyak banget yang bisa dipelajarin dari situ gitu. Bukan cuma secara sinematografinya tapi tentang bagaimana menyajikan informasi gitu dalam film dokumenter tersebut gitu. Itu kalau menurut aku gitu dan memang sih pengalaman SMP juga dulu pernah bikin film dokumenter dan menarik juga gitu. Itu belajar banyak banget dari pembuatan film dokumenter. Nah, Iqbal pernah bikin dokumenter kan mungkin nanti bisa di-share tuh proses pembuatan dokumenter seperti apa. Ya mungkin sederhananya ya kita harus mengajarkan jurnalistik ya mungkin secara umum, pemahamannya kan bagaimana jurnalistik itu bisa ya kalau SMP harusnya udah bisa ya kita Ya, kita coba apa namanya tanamkan nilai-nilai itu ya, karena kan sekarang ya, sekarang problemnya adalah dengan ada konten kreator ini kan jurnalistik itu jadi apa, secara umum jurnalistik itu agak-agak bergeser gitu ininya apa namanya, orang lebih cenderung sekarang melihat vlog ya. ya, ya. Nah, jadi Benar-benar. sedangkan dokumenter itu kan sebenarnya bentuk film yang lebih kuat dari sisi jurnalistiknya sebenarnya kan, Betul, datanya, betul, kemudian bagaimana betul. kita mempresentasikan data itu. Iya. Tapi kalau kita lihat perkembangan dokumenter, sebenarnya sekarang udah nggak seperti dulu ya. Kalau dulu mungkin dokumenter itu identik dengan film yang boring, bikin Iya. ngantuk. Tapi kalau kita lihat komunitas film dokumenter sekarang tuh karya-karyanya luar biasa menarik, dan walaupun memang masih belum belum keangkat ya di Indonesia, masih belum Mhm. belum belum terlalu banyak Iya, yang ini, tapi iya. dari sisi kreatif dokumenter itu sekarang malah lebih lebih apa ya, lebih menarik untuk dieksplor ya, karena sekarang ada juga yang apa namanya, genre-genrenya juga berkembang di dokumenter. Betul, betul. Jadi nggak seperti dulu mungkin Iya. orang hanya melihatnya kayak film flora fauna ya, film-film binatang Iya, gitu, iya. film-film laporan perjalanan yang mungkin Betul. membosankan gitu. Sekarang kan juga ada animasinya, banyaklah film-film dokumenter yang mungkin Iya. referensinya mungkin perlu disampaikan juga ke Iya. siswa ya, ke anak-anak sekarang bahwa yang penting adalah
tools yang digunakan itu sebenarnya bukan utama dalam produksi film ya, tapi yang penting adalah storytelling-nya nih gitu. Iya, betul. Ini yang mungkin harus diajarkan juga. Bagaimana kita mengajarkan visual storytelling, bagaimana kita tadi ya jurnalistik ya ilmu-ilmu yang memang dasar-dasar yang selama ini mungkin orang mulai tinggalkan. Betul. Sebenarnya banyak yang membuat dokumenter tapi dikemas sebagai vlog gitu kan. Tapi kadang ya yang sebenarnya menjadi masalah dengan vlogger itu mereka itu banyak yang membuat dokumenternya itu seperti yang penting sensasional dan clickbait gitu dan tidak mengedepankan kaidah-kaidah kayak fact checknya tapi ada yang bisa kayak gitu. Jadi sebenarnya vlog itu bisa jadi salah satu media untuk dokumenter yang oke juga sih. Aku ada beberapa referensi. Ini Watch Dogs benar salah satunya, tapi ada beberapa referensi lagi yang dokumenter yang stylenya vlog, tapi dia jurnalistiknya lumayan oke gitu. Aku lupa sih nama itunya apa. Dia udah nggak ngebahas tentang kayak masalah geopolitik gitu kan, hal-hal kayak gitu. Nah, kalau misalnya mau yang ringan, dulu kebetulan aku ketika ada namanya kita jadi di Salman Film Academy kan dulu ada komunitas film pelajar namanya Forum Filmmaker Pelajar Bandung. Kebetulan aku pun punya satu lah film dokumenter waktu itu tentang fenomena rokok di kalangan remaja. Ingat gak Kang Iqbal waktu itu yang film sama Anoval tuh aku bikin yang Ya, ya. dokumenter rokok itu. Nanti mungkin bisa jadi referensi nih yang kayaknya bisa dibuat nih sama anak SMP seperti apa sih kayak contoh film dokumenter. Mungkin kalau ngikutin Watch Dogs kan agak berat ya. Nah, kalau misalnya yang agak ringan yang kayaknya bisa nih anak SMP buat gitu, anak SMP SMA buat, nanti kita share mungkin nanti boleh dicari aja channelnya itu adalah Forum Filmmaker Pelajar Bandung. Bandung atau F2PB gitu kan. Judul filmnya itu adalah apa ya waktu itu? Tuhan 9 cm ya. Jadi kita apa 9 cm. Tentang rokok gitu. Gitu. Nah, mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua, lalu untuk pembuatan sebuah film pendek untuk level elementary atau sekolah dasar, mulai dikenalkan di kelas berapa dan tahapannya dari mana dan akhirnya apa? Aku jujur pembuatan film pertama kali SMP ya, tapi mungkin anaknya Kak Iqbal kan dari SD udah buat film ya, Aku gitu aku Ali. ngajar aku ngajar ekskul SD. SD ya sekarang. Jadi Nah itu gini dari kapan tuh? ada satu sekolah di Bandung minta aku ngajar Hmm. SD. Awalnya dia minta kelas 1 sampai kelas 5. Tapi aku bilang, aduh kelas 1 jangan deh aku bilang karena kelas 1 kelas 2 tuh menurut aku belum 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 bisa ya kita ajak untuk Hmm. ngomongin sistem, ngomongin tahapan-tahapan Hmm. yang ya bagaimanapun film itu kan ada prosesnya gitu ya. Iya. Jadi akhirnya aku hanya terima kelas 3 gitu. Minimal kan. Jadi paling 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 kecil kelas 3 SD lah. Hmm. Itu pun ketika aku cobain, aduh luar biasa kerja keras. Jadi emang Hmm. untuk SD sebenarnya sih bisa aja sih kita bikin mungkin lebih ke apa ya film for fun mungkin ya. Jadi bukan film yang targetnya harus tayang, harus ditonton oleh apa enggak sih. Tapi bagaimana mereka, kalau saya sih arahnya lebih tadi ya, belajar visual storytelling gitu. Karena kan problem anak-anak sekarang kan mereka tuh tonton, nonton, nonton gitu kan. Tapi nggak punya pengalaman untuk bikin, bikin, bikin. Jadi akhirnya ya mereka banyak referensi tapi nggak punya skill untuk memproduksi sesuatu gitu. Nah dari Hmm. awal sih sebaiknya anak-anak SD ini diajarkan untuk belajar visualnya dulu gitu. Kalau saya ngajarin mereka misalnya bikin bikin komik gitu ya, bikin apa Ya. namanya ya basic film itu sebenarnya kan dari visual, bukan dari verbal sebenarnya. Kalau verbalnya naskah oke, tapi kalau kita udah bicara film itu sebenarnya kan sesuatu yang apa namanya menggugah imajinasi visual seorang kan. Jadi anak-anak SD itu arahnya ke situ dulu gitu. Kemudian yang penting juga adalah mengenalkan referensi-referensi yang tepat untuk anak-anak. Karena kebanyakan kita mungkin salah ngasih referensi ke anak-anak. Anak-anak Hmm. SD sekarang udah nonton film horor, itu yang saya bilang fatal. Betul. Jadi Fatal sekali. perkembangan Kalau anak perkembangan SD udah nonton film horor tuh fatal banget. Karena kalau di luar itu sangat ketat sekali. Anak SD itu nggak boleh nonton film horor. Di sini malah orang tua yang ngajak ke bioskop, ngajak anaknya SD nonton film horor. Nah ini luar biasa di Indonesia. Jadi kalau untuk anak SD sih kelas 3 gitu ya, kelas 3 SD kemudian mungkin ya itu sih
ya mungkin diajarkan mereka untuk eksplorasi di media juga gitu, eksplorasi teknis dulu gitu. Jadi jangan dibebani untuk bikin produk. Walaupun sekolahnya tetap akhirnya minta ke saya, bikinlah film satu gitu yang jadi apa gitu. Duh, saya bilang, ntar dulu deh, saya bilang. Saya lebih mengarahkan mereka tuh menyukai dulu cara belajar, cara bertutur dengan kamera ini, dengan visual ini. Gitu. Karena itu yang lebih lebih utama sih. Karena kalau kalau kita lihat ke negara-negara maju ya, mereka itu mengajarkannya kan literasinya udah benar gitu ya, dari literasi baca dulu, kemudian baru tulis apa. Jadi kalau kita kan enggak, kita langsung lompat ke literasi visual gitu. Kita langsung film gitu, kita langsung nonton YouTube. Jadi ya susah, anak-anaknya udah terlanjur jadi penikmat film gitu kan. Jadi ketika diajak bikin film itu mereka agak gimana ya, anak-anak sekarang kalau pengalamannya seperti itu. Tapi intinya adalah tadi eh, mereka dikenalkan aja dulu dengan apa namanya, film-film yang tadi ya, yang punya pesan-pesan baik gitu, pesan-pesan yang positif, kemudian diarahkan mereka untuk belajar dasar-dasarnya gitu. Dasar-dasar tadi ya, bahwa film itu bukan langsung kamera sih, nggak harus langsung megang kamera. Kemudian yang penting juga adalah belajar teater, belajar acting tuh, karena film itu kan sebenarnya pesan di film itu kan disampaikan oleh aktornya ya. Jadi kita tuh butuh banget orang-orang, anak-anak atau aktor-aktor yang tadi yang punya kemampuan acting ya, yang bisa tampil luas di depan kamera gitu. Kalau saya sih lebih cenderung ngajarin teater ke anak-anak, lebih lebih pas untuk anak SD ya, dibanding langsung ke filmnya gitu. Karena film itu sebenarnya lebih banyak nanti belajar tentang sinematografi kan, belajar Betul, penulisan betul. skenario kayak gitu-gitu ya. Tapi kalau belajar acting, belajar teater itu akan kepake bukan hanya untuk film gitu, itu untuk macam-macam. Jadi saya tetap ketika kasih materi film, saya masukin juga materi acting di situ. Karena bagaimanapun kan kita akan bikin film cerita, jadi tetap aja dari mereka itu harus ada yang jadi pemain ya, misalnya jadi aktornya gitu. Jadi ya kalau kita ngomongin materi film, akhirnya saya juga harus ngasih materi tentang acting, materi materi tentang teater juga tuh ke anak-anaknya. Karena itu tadi ya, karena nggak bisa dipisahkan sih antara 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 film sebagai sebuah apa namanya, sinematografi dengan tadi ya, gimana aktor tadi ya yang menjadi apa namanya, sosok yang mewakili film itu gitu. Itu sih yang saya pahami. Jadi untuk anak SD, kelas 3 SD mungkin udah bisa dikenalkan. Mungkin Kemudian kalau tadi, disimpulkan bertahap dulu ya. Pertama belajar cerita, kemudian belajar aktingnya lewat teater atau drama ya mungkin ya, kayak gitu. Baru nanti pas udah tahu dasar-dasarnya baru kita kenalin nih film nih. Jadi kayak tahap selanjutnya dari semua ini gitu kan. Karena film tuh bisa dibilang yang paling paling apa ya, paling kompleksnya gitu dari semua semua kegiatan seni tersebut gitu kan ya Kang ya. Gitu. iya, film itu kan sebenarnya puncak dari pencapaian sebuah karya kan, Betul. dan butuh apa ya tadi ya, orang yang paham dengan film itu gitu. Kadang-kadang orang-orang yang saya pahami kayak gini, bikin ekskul film gitu ya, tapi ujungnya itu cuma belajar kamera. Ya, betul. Nah itu kan nggak masuk sebenarnya, nggak, pemahaman filmnya nggak di situ gitu, nggak nyampe dia. Karena basicnya sebenarnya storytelling, ya kan. Jadi bukan teknis kamera satu kali pertemuan juga selesai. Tapi kalau ngajarin film nggak cukup 1-2 tahun misalnya, bisa berapa kali semester gitu ya untuk bisa mengajarkan dasar-dasar film, banyak banget. Karena sangat kompleks gitu. Film Iya, itu kayak akumulasi dari semua kegiatan seni tersebut. Nah, ini ada pertanyaan terakhir untuk storyboard gitu ya. Pertama, berdasarkan pengalaman kakak yang sudah banyak banget, boleh tahu gak cara termudah membuat storyboard atau skrip khususnya untuk anak SMP dan SD? Lalu selanjutnya dari Kak Binsar juga ngomong visual tadi tidak disebutkan mengenai storyboard gitu. Jadi intinya storyboard itu salah satu apa ya, salah satu tahap bagaimana kita merencanakan apa yang mau kita lakukan secara visual gitu kan. Jadi storyboard itu hanya satu satu hal aja gitu kan. Satu hal yang bisa kita lakukan. Tapi ada lagi metode selanjutnya seperti shortlist gitu. Mungkin akan dijelaskan lebih lengkapnya nanti di saat materi sinematografi ya Kang ya.
ya nanti di penyutradaraan nanti kita akan singgung soal storyboard. Tuh. Nah, tapi kalau misalnya untuk membuat naskah, khususnya untuk anak SMP dan SD, kalau aku saranin tadi sama seperti Kang Iqbal, jadi dimulai dari mungkin membuat naskah drama dulu nih yang sederhana-sederhana gitu, supaya yang penting memahami storytellingnya, baru setelah kita memahami storytellingnya, kita baru kita upgrade nih bagaimana supaya kita bisa menceritakan cerita tersebut di depan kamera gitu kan, menggunakan kamera. Jadi kalau misalnya mau membuat apa ya, kan tadi film itu kan adalah akumulasi gitu. Nah, cara membuat skrip atau membuat cerita mungkin tidak harus dimulai dari film banget gitu, karena akan apa ya, jadi ketika kita targetnya membuat film nih, jadi apa ya, kalau misalnya skripnya belum menguasai tapi kita udah punya target, eh, kita belum menguasai bagaimana membuat skenario, tapi kita udah punya target membuat film. Jadi kan bisa jadi nanti ketika membuat skenario nya akan diburu-buru, akhirnya filmnya itu dibuat dengan skenario seadanya, akhirnya kurang oke juga gitu. Jadi bisa aja kalau misalnya mau fokusnya adalah membuat naskah, bisa aja dimulai dengan membuat drama pendek yang bisa ditampilkan langsung di depan kelas. Di situ kan kalau bikin drama, belajar satu, belajar skenario, dua, belajar aktingnya gitu. Nanti pas sudah dilihat, wah ini kayaknya udah oke nih, barulah kita bikin film itu. Jadi ketika mungkin nggak harus begini, tapi kayak kalau udah bisa yang sederhana dulu nih, bikin drama dan juga bikin acting, nanti akan sangat memudahkan pada akhirnya ketika pada saat kita belajar membuat film, itu akan sangat memudahkan banget gitu. Itu Kalau kalau untuk menurut pengalaman aku sih. kalau untuk pembelajaran gimana sih, nggak usah terlalu serius ya. Kalau aku sih simpel aja. Hmm. Misalnya gini, ambil satu scene film Jumbo, udah kita remake aja. Oh iya, langsung diadeganin ya. Iya, ngapain kita harus Betul, bikin betul. skenario lagi, bikin storyboard lagi? Itu udah jadi kan? Coba Betul, kita betul. remake, kita arahkan anak-anak itu berakting seperti si Jumbo, si siapa-siapa yang ada di atau di ada film Nusa nih misalnya, film pendek Nusa. Remake aja Iya. itu. Ambil naskahnya karena itu udah jadi kan. Karena kita kan Hmm, mungkin nggak semua yang menguasai ya bisa bikin storyboard, bisa bikin script. betul. Buat saya sih Ah, simple, kalau hanya untuk pembelajaran kita remake iya. aja yang udah ada. Lo Ngapain bikin cerita ngambil? dari cerita rakyat ya gitu kan, dari Iya, cerita rakyat yang atau udah dari yang dibikin tadi ya adegan. konten-konten yang sudah ada, konten-konten yang udah pasti bagus, kita remake aja. Nggak ada yang larang kok. Ya, betul. Untuk Untuk pembelajaran ya boleh kan? untuk Saya dulu juga pembelajaran. waktu awal-awal saya meremake film-film Hollywood. Misalnya saya ambil adegan film Godfather misalnya, saya bikin aja tuh versi saya gimana gitu, kameranya, aktingnya gitu kan. Nggak ada yang Hmm. larang kan? Gimana angle kameranya, gimana blocking pemainnya, ya udah gitu bener-bener plek-plek. Saya pernah dulu bikin yang film animasi apa tuh ya, Pixar bikin animasi yang catur itu apa sih? Garry's Game atau apalah itu saya bikin versi Hmm. kan itu animasi, saya bikin versi live actionnya Hmm. pakai aktor. Hmm. Ya udah itu benar-benar plek-plek saya ambil storyboardnya benar-benar dari film itu. Nggak apa-apa daripada kita pusing mikirin cerita yang menarik apa ya gitu, storyboardnya gimana ya, Menarik, angle-nya menarik. apa, habisin waktu kan, ya udah kita ambil aja, capture aja dari video, kita langsung arahkan anak-anaknya untuk coba. Nggak ada yang larang tuh kalau hanya untuk pembelajaran ya, karena tadi kan kita yang penting kan dapatin cara atau kita bisa mengajak anak-anak itu apa namanya belajar gitu kan, yang poinnya kan karena itu Betul. belajarnya kan, yang bukan hasilnya. Kalau hasilnya belum lah, mereka belum dituntut untuk membuat sebuah karya kalau anak-anak sekolah itu, tapi mereka punya pengalaman membuat film yang benar gitu, karena kebanyakan tuh nggak Hmm. benar pengalamannya. Disuruh bikin film yang dibuat drama gitu ya, yang lucu kan, misalnya kayak sekolah nih bikin film, itu semua anak mesti masuk frame gitu. Ceritanya nggak karu-karuan gitu, ending ya akhirnya cuma kamera nge-shoot anak-anak lagi ngapain gitu, itu bukan film. Hmm. Ya kasihan jadinya, jadi nggak dapat apa-apa karena nggak punya ilmunya gitu ya. Jadi kalau ilmu yang sederhana ya itu kita remake aja apa yang sudah ada, karena yang penting itu kan bagaimana memahami prosesnya kan, proses membuat film itu gimana sih. Ada tadi ya, ada praproduksi ya, kita latihan dulu, ada Hmm. persiapan dulu, ada syuting, ada editing, itu kan yang harus dipahami, ada tahapan-tahapan itu gitu. Kebanyakan kan nggak gitu ya, kebanyakan pengen hasil yang bagus akhirnya dikerjakan sama orang lain, anak-anak tuh cuma jadi kasarnya jadi ini doang gitu, anak-anak itu nggak belajar apa-apa. Itu sih kalau saran saya sih untuk yang poin 3 tadi ya.
Iya. Intinya mengambil materi yang udah ada ya, terus baru apa ya, melengkapi anak-anak tuh sesuai dengan kemampuan mereka gitu kan. Baik, mungkin nggak harus film juga, tapi bisa jadi kayak cerita rakyat gitu kan. Terus bagaimana sih kayak ngadaptasinya ke film, mereka bikin peran-perannya gitu kan. Kayak gitu contohnya gitu. Aku juga dulu mulai awal-awal dari bikin apa ya, kayak bikin cerita kayak Harry Potteran gitu deh dulu. Bikin cerita-cerita apa nge-remake kan tipe-tipe Harry Potter kayak gitu. Jadi itu bisa jadi salah satu cara untuk memulai juga sih. Iya, maksudnya kalau cerita kan nggak harus dikarang sendiri ya. Artinya mengadaptasi itu juga salah cara untuk Mm. mengambil bagian dari cerita Ya. apa, kita remake atau kita ya kita mainkan lah gitu kan. Kita apa namanya bisa kita kembangkan lagi sesuai dengan setting misalnya atau dengan Mm. kondisi sekarang. Artinya yang penting adalah apa tadi ya durasinya aja sih, jangan terlalu panjang. Fragmen-fragmen lah kita bikin kayak apa namanya potongan-potongan film ya itu lah, ya jangan yang terlalu panjang. Mm. Tapi kalau misalnya sebenarnya kan kalau misalnya ketika mengajar itu akan tergantung juga dengan kemampuan anak-anak ya. Kalau misalnya ternyata di situ ada anak-anak yang emang bakatnya menulis dan dia pengen belajar, menurut aku harus dikasih kesempatan sih untuk dia coba membuat cerita dan bikin itu dan harus dilihat lagi gitu. Ya Kayak dan harapannya kapasitas sih anak-anaknya di situ. diarahkan untuk belajar yang benar gitu. Misalnya kayak yang menulis Benar. skenario gitu ya. Jadi harus ada effort untuk belajar gitu. Iya, Karena betul. kalau kalau dia punya bakat kemudian dia tidak diarahkan sayang-sayang gitu. Jadi kalau teman-teman yang udah SMP nih ya, kuliah SMP itu kan sebenarnya sudah punya udah bisa diarahkan, udah bisa belajar gitu ya. Mungkin bisa diarahkan untuk mencari kelas skenario misalnya biar hasilnya bisa lebih optimal. Kemudian tadi ya anak-anak yang lain mungkin diarahkan untuk belajar acting, teater. Jadi ada komponen-komponen yang itu harus harus disiapkan gitu untuk sebuah yang namanya film tadi ya. Karena kalau film itu kan tadi ya unsur teknis dan unsur itunya nggak bisa dipisah. Kita kita menguasai teknis kamera tapi kita tidak menguasai acting, kita tidak bisa menulis script ya nggak bisa bikin film. Jadi emang pertama skenario dulu, yang kedua kita harus belajar teater, acting, kemudian kita belajar teknis sinematografi. Nah, makanya tadi memang harus, ya kalau paling tidak ketika kita bikin sebuah karya itu ada mentor lah, atau kalau misalnya guru tidak cukup bisa mengcover itu ya, mungkin kita butuh ada satu orang yang bisa membantu menjadi mentor disiplinnya gitu ya, mengarahkan di bagian-bagian itu. Karena sayang aja sih banyak banyak yang akhirnya tidak tidak apa ya ya salah persepsi terhadap film gitu. Itu yang saya sering temukan di banyak sekolah, terutama ketika bikin film, yang disebutkan film itu ya seperti itu gitu. Lebih lebih ke teknis kameranya gitu yang mereka anggap apa sinematografi gitu ya nama eskulnya, misalnya kayak gitu. Sinematografi kemudian ya belajar kamera aja di situ. Nggak ada belajar yang lain. Harusnya kan sebenarnya kalau saya pertama kali yang perlu dipelajari itu adalah belajar skenario dulu, belajar nulis ceritanya dulu. Tapi kan nggak mungkin semua anak belajar skenario kan gitu ya. Nah, itu juga problem. Makanya agak susah juga sih. Karena kalau kalau kita bicara school film, belajar film pasti rata-rata anak-anak tuh pengennya jadi kameramen gitu. Pasti gitu kan. Nggak banyak yang pengen jadi penulis gitu. Pengennya jadi kameramen gitu. Din, suaranya Din. Oh iya, jadi itu challenge juga sih ya berada di sebuah tim yang skill setnya itu kayak saling melengkapi itu sebuah anugerah banget kalau itu bisa terjadi gitu. Ada yang passionnya bikin apa di kamera, ada yang passionnya acting, ada yang passionnya membuat cerita gitu. Kalau itu benar-benar bisa terjadi dalam satu angkatan itu akan bisa dibilang anugerah sih kalau aku bilang bisa terjadi kayak gitu. Kira-kira kayak gitu. Karena kadang apa ya, sebuah film bisa tidak terjadi ketika ya skill setnya bertabrakan dan gak ada yang mau kayak ngelengkapin ini masih ternyata kita masih kurang di sini gitu. Terus dia tetap kekehnya pengen yang ini kayak gitu. Kadang itu yang terjadi kayak gitu.
Harus mau ini sih, harus mau gimana sih supaya skill setnya lengkap ini gitu. Iya, makanya pemahaman tentang film itu harus kita dudukkan lagi gitu ya. Jadi Hmm. ketika kita membuat film, sebenarnya kita mengumpulkan beberapa beberapa apa namanya bidang yang itu mau nggak mau harus harus Kolaborasi. ya harus ya saling saling melengkapi kan. Jadi nggak mungkin misalnya kita belajar film kita hanya fokus ke teknis kamera misalnya, tanpa kita lupa bahwa yang penting itu adalah bagaimana storytellingnya gitu. Jadi eh, akhirnya itu sih akhirnya kembali ke pemahaman kita juga ke film itu sebenarnya kita mau mengambil apa dari sebuah film gitu. Jadi kalau di sekolah kan mungkin lebih ke laporan gitu ya, tugas. Ya mungkin dibuat sederhana tadi ya, dokumenter. Hmm. Ya, dokumenter itu menurut saya lebih terarah karena itu basicnya kan jelas ya, jurnalistik kan. Ada arahan yang lebih terukur lah gitu kalau dokumenter itu. Karena kalau yang namanya sinematografi itu untuk anak selevel SMP belum bisa dinilai sebenarnya. Ya, apa yang mau dinilai kan itu sebenarnya bukan sesuatu yang bisa dinilai sih kalau untuk anak SMP ya. Sinematografi itu kan mungkin lebih ke apa ya, eksplorasi kamera aja sih. Tapi storytelling itu benar-benar bisa diukur dari dia menulis, ya kan, menulis eh, idenya gitu kan, itu bisa dinilai. Itu bisa banget, pelajaran-pelajarannya jelas banget ya, ada bahasa Indonesia di situ. Tapi kalau sinematografi itu kan seni gitu ya. Jadi nggak bisa terlalu terukur sih. Tapi kalau kita bikin dokumenter, dokumenter, nah ini bisa lebih anak-anak bisa lebih bereksplor itu ya kemampuannya. Nanti saya coba cari deh, ada beberapa link dokumenter anak yang itu dibuat oleh apa namanya komunitas film dokumenter di Indonesia. Itu juga menarik sih. Banyak dokumenter-dokumenter yang sederhana tapi itu tidak kadang-kadang kita nggak kebayang gitu. Hmm. Ada satu sebuah dokumenter saya pernah lihat itu pengalaman seorang anak. Dia mendokumentasikan pengalaman dia dipinjamkan handphone oleh temannya gitu. Itu memang dokumenter agak lama sih. Dokumenter di zaman waktu itu handphone belum terlalu populer. Jadi ada seorang anak dipinjamkan handphone oleh temannya gitu. Dia hanya menggambarkan satu hari dia dengan handphone itu gitu. Ketika jadi dokumenter itu jadi sangat unik gitu. Dokumenter itu sebenarnya bukan sesuatu yang berat atau sesuatu yang rumit ya. Hal-hal yang sederhana, tapi ketika kita bisa bikin skripnya ya ada storytellingnya di situ, itu jadi sebuah karya. Nah itu mungkin yang perlu nanti kita coba kalau memang ada kelas dokumenter ya. Hmm. Karena beda banget ya developmentnya dengan film cerita pendek atau fiksi pendek dokumenter ini. Gimana ada lagi? Ini kita udah lewat 10 menit. Nanti eh, dua pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang penyutradaraan dan penulisan skenario. Nah, sebenarnya untuk memahami proses produksi film pendek, tiga hal ini cukup sih untuk awal ya, untuk pemula. Jadi yang penting itu adalah manajemen produksi ya, yang hari ini itu kita bahas bagaimana kita memahami tahap-tahapan dalam produksi film. Yang kedua kita memahami penulisan skenario karena ini juga apa namanya basic banget dalam sebuah produksi film. Kasarnya malah film yang bagus itu hanya butuh tiga katanya. Yang pertama skenario, yang kedua skenario, yang ketiga skenario. Jadi kalau filmnya gagal ya itu memang dari skenario yang gagal. Yang ketiga ya tadi penyutradaraan. Jadi kalau kita mau belajar film, kita harus belajar bagaimana seorang sutradara mengarahkan sebuah film karena itu adalah poin penting yang berikutnya gitu. Jadi kalau kita nggak punya pemahaman tentang penyutradaraan, ya bagaimana cara kita bisa bikin film? Gitu. Karena kreatifnya itu di situ. Gitu. Jadi nggak bisa dipilah-pilah film itu hanya sinematografinya aja nggak bisa, editingnya aja nggak bisa. Jadi harus
kepalanya, apa itu, direkturnya, sutradaranya. Jadi penyutradaraan itu adalah yang mengumpulkan semuanya, karena dia terlibat dalam development sampai di pasca produksi ya, di post production. Sutradara itu ada di situ, gitu. Dia mengawal dari awal, dari ide sampai menjadi sebuah karya. Jadi kita harus memahami cara berpikir seorang sutradara untuk bisa memahami sebuah film. Ya, jadi kalau kita mau belajar film ya harus belajar penyutradaraan. Nah, kalau nanti ada kelas tentang itu ya coba dicari kelas penyutradaraan ya yang lebih mendalam ya kalau mau belajar film. Kalau di sekolah film ya itu satu inilah 3 tahun. ya skenario satu ini editing beda-beda lah itu ya. Tapi ya, itu memang sekarang ilmunya udah luar biasa film. Udah sangat berkembang ya. Jadi nggak bisa hanya dengan satu kali pertemuan Zoom kita sudah bisa membahas film. Ini hanya cuplikan-cuplikan aja ya yang kita coba bahas hari ini. Intinya referensi yang bisa kita cari nanti di mana-mana bisa lah ya, banyak banget. Bacaan mungkin juga. Oke, terakhir nih ada pertanyaan. Terakhir ya dari Mbak Rifa. Boleh satu pertanyaan lagi, oke. Kalau untuk anak-anak berkebutuhan khusus, kira-kira seperti apa jenis film atau tayangan yang paling sesuai untuk mereka? Selain itu, kalau mereka ingin dilibatkan dalam proses pembuatannya, kira-kira bagaimana yang paling memungkinkan? Oke, saya pernah dulu ngajar workshop film di YPAC. Waktu itu beberapa pesertanya, bukan beberapa sih, semua pesertanya berkebutuhan khusus. Ada yang tunanetra, ada yang autis juga, ada yang macam-macam lah ya intinya. Ya intinya sih sama aja sih, film itu bisa bisa di, bahkan ada film yang kemarin itu sutradaranya itu tunarungu ya Mas. Tunarungu dia mengarah ini saudara itu di sebuah film, di sebuah film pendek atau film panjang gitu. Saya pernah eh, intinya film itu kan banyak banget ya unsurnya ya, ada visual, ada audio gitu kan. Buat yang tunanetra mereka belajar acting bisa dilibatkan sebagai aktor, ya kan? Kalau yang mungkin yang eh, tunadaksa ya, mungkin yang belum apa yang pakai kursi roda bisa jadi kameramen ya. Ilmu film ini mah nggak ada masalah sih untuk siapa aja. Bahkan kemarin juga sempat ada workshop itu ya, inklusi ya. Jadi film untuk siapa aja gitu. Jadi kita nggak ngelihat dia berkebutuhan khusus atau apa. Selama dia bisa join di tim ya kita akan libatkan. Kita juga pernah terlibat dalam sebuah film, mungkin tahu film Tegar. Film Tegar itu awalnya dari tim Salaman. Jadi kita waktu itu diminta untuk garap sebuah film tentang anak yang apa ya, kondisi tangannya itu cacat ya, nggak ada. Pokoknya tangannya itu tidak sempurna lah ya, kakinya juga nggak sempurna. Mungkin kalau ada yang tahu film Tegar, itu juga di Bandung kan anaknya di anaknya PAC Bandung. Kemudian ya itu kita coba bikin film bareng mereka gitu, anak-anak. Itu juga hasilnya alhamdulillah luar biasa. Jadi nggak ada masalah sih. Intinya tadi itu aja, kita bisa mengarahkan, kita bisa punya konsep produksi, kita bisa punya sebuah cerita ya. Nah, jadi buat siapapun film itu sangat terbuka ya, ilmu dan apa namanya produksinya gitu. Gitu ya, jadi ya. Iya, sangat inklusif ya intinya film. Aku sebenarnya belum ada pengalaman dengan berkebutuhan khusus, tapi aku sih melihat kayaknya film itu sangat tidak mengkotak-kotakan ya. Kita bisa berkontribusi memang kemampuan kita gitu. Jadi karena ini adalah collective experience pada akhirnya gitu. Jadi misalnya tadi mungkin ada yang tunanetra ternyata dia berbakat di musik, wah itu akan Ya, menjadi aset banget kayak gitu. Jadi disesuaikan dengan skillnya mereka tentang minatnya mereka, mereka pengen mempelajari apa. Terus kalau acting kan semuanya juga bisa acting gitu, banyak cerita yang semua bisa terlibat lah dalam acting gitu kan, gitu. beberapa Tadi bilang produksi ada. Hollywood juga ada yang aktor mereka juga ada aktor yang ini ya, yang bertugas khusus ya, ada ya. Hmm. Aktor-aktor yang di film-film Hollywood juga ada tuh yang menggunakan aktor Hmm. bertugas khusus juga ada. Ya. Karena kalau di Hollywood kan sekarang sebenarnya kan ada hal yang membuat Hollywood itu woke, tapi ada
work itu kan kayak sangat inklusif. Inklusif itu bisa inklusif terhadap berbagai hal, tapi salah satu inklusivitas yang menurut aku sangat positif itu adalah ada departemen yang mengurus bahwa dalam satu tim produksi itu boleh banget untuk menginclude orang-orang yang dari ras yang berbeda atau dari yang berkebutuhan khusus juga, jadi tidak mengkotak-kotakan di situ. Jadi bahkan sekarang di Hollywood itu memang sudah didesain tim produksinya tuh bisa dilibatkan gitu, jadi tidak mendiskriminasi berdasarkan kebutuhan khususnya mereka gitu atau ketidakmampuan mereka, maksudnya mereka disable dalam bidang apa, tapi ternyata secara skill mereka sangat mampu dalam membuat musik kayak gitu. Hal-hal seperti itu tuh tidak akan menjadi faktor yang akan mendiskriminasi mereka bahwa mereka layak atau tidak masuk ke tim produksi di film tersebut. Seperti itu. Itu salah satu hal yang positif juga sih di perfilman Hollywood saat ini. Ya kalau di kita sih untuk industri kayaknya belum memang ya. Untuk industri Hmm. memang belum 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 banyak atau belum pernah lah melibatkan mungkin. Tapi Hmm. saya pernah terlibat dalam dalam proses tadi ya workshop, kemudian tadi ya pelibatan dari aktor Hmm. yang Tegar itu ya. Dan kebetulan itu Anggi itu kan dulu sempat satu tim dengan saya di Pro My Universe ya sebagai DOP. Kemudian dia juga yang ngajak kita awalnya untuk bikin film Tegar, tapi waktu itu nggak nyambung sih soal konsepnya, akhirnya dia jalan dengan tim yang lain. Tapi intinya film itu sangat inklusif gitu. Bisa siapa saja terlibat di situ. Oke, mungkin untuk malam ini cukup ya eh, apa namanya materi tentang apa manajemen produksi film mungkin ya lebih tepatnya ya. Hmm. Atau bagaimana kita memahami film film pendek terutama dari sudut pandang seorang produser. Oke, mungkin closing statement dari Nadina mungkin silakan. Closing statement dari aku, sebenarnya ini kita ya ketika kita membuat film, pertama kali membuat film, itu tidak perlu mentakutkan ini harus berhasil, harus keren banget. Kita yang penting bikin dulu aja gitu kan. Tidak usah mempedulikan, yang penting kita bikin dulu, terus bagaimana setiap kegagalan kita, setiap kesalahan kita dalam film pertama itu akan di-upgrade lagi ke film selanjutnya. Jadi jangan takut gagal, jangan takut hasilnya memalukan, tidak sempurna, karena kita akan selalu punya film selanjutnya yang akan lebih baik lagi. Itu aja sih kalau kataku. Dan terima kasih buat Ya, teman-teman sampai sekarang nih 18 dari awal 18 dari sampai sekarang pun 18, jadi kayak nggak ada yang keluar nih, jadi kayak wah, good job banget nih buat teman-teman yang udah stay tune sampai sekarang. oke. Kalau mungkin kan kita foto bareng dulu, boleh? Oke. Open, silakan semuanya buka kamera dulu. Ah, kucingnya lucu banget Kak Cici. Ih, lucu banget warna putih gitu. Terus screenshot juga deh. Oke ya, masih ditunggu nih. Siapa lagi yang mau tampil? Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait apapun bisa di-share di grup ya. Jadi nggak usah ragu-ragu untuk menggunakan grup untuk diskusi. Nanti saya juga akan coba share link-link yang kira-kira relevan untuk kita jadikan bahan diskusi untuk materi-materi berikutnya. Oke, udah semuanya nih. Ada lagi yang mau open cam? Oke, cukup ya. Oke, siap. Satu, dua. Udah belum? Oke ya, siap semuanya. Satu, dua, Oke. Oke, Ya, terima kasih. terima kasih semuanya. Terima Terima kasih kasih. juga Pak Bu. Oke, terima kasih. Terima Ya, kasih. Liv. sampai jumpa minggu depan ya. Ya, Sampai jumpa. sampai jumpa. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat Dadah. malam. Dadah, malam.